Halo Smart Viewers, ya sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Diki sebagai Subject Content Coordinator of Fashion Design Binus University. Halo Bapak. Halo. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Baik ya. Oke, nah saat ini kita akan mau ngobrolin nih soal, menurut aku sih ini tren ya. Ini dibilangnya fast fashion, trend fast fashion. Pasti Gen Z juga udah aware soal ini gitu, karena udah mulai, maksudnya beberapa tahun belakangan ini kan OOTD-an kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya juga jadi isu yang lumayan marak ya, yang patut kita selesaikan gitu bareng-bareng. Karena sampah yang di luar fashion sendiri aja udah banyak ya, tapi kalau misalkan ini nggak diselesain, ini bakal jadi masalah baru sih. Nah, soal ini sendiri nih Mas, karena kan Mas juga erat ya sama anak-anak Gen Z, anak-anak muda. Gimana sih penglihatan Mas nih soal ini? Apakah mereka memang into dengan tren ini, fast fashion ini, mengingat kan mereka juga konsumtif ya, bisa dibilang konsumtif karena didukung juga nih sama teknologinya gitu. Gimana Mas? Ya, sebenarnya tentang fast fashion ya, jadi mereka tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa mereka lifestyle mereka, gaya hidup mereka gitu, misalnya untuk mengikuti ini, terutama dengan perkembangan teknologi yang disebutkan tadi, juga sosial media gitu, dimana juga tren dan juga FOMO gitu, fearing of missing out, itu juga jadi hal yang membuat mereka selalu, saya harus ikutan tren ini gitu. Ya contoh kan kita juga dari secara data dari di dunia ya, bahwa TikTokersnya kan paling number one, terus juga Instagram, terus juga tren yang paling banyak membeli smartphone kan Indonesia, itu generasi muda. Jadi memang mereka gaya hidupnya sudah memang dipengaruhi oleh fast fashion ini. Dan juga karena memang murah banget gitu, jadi mereka bisa dengan puasa ibaratnya, nggak lunch, mereka bisa beli baju. Iya, justru malah mending lebih beli baju kali ya. Iya, beberapa ya. Kayak begitu. Jadi juga mereka tuh juga tidak mau kan, mereka ngelihat peers-nya, nggak mau kehilangan bahwa saya kok nggak ikutan teman-teman saya. Contoh deh kayak sekarang kan semua tumbler ya, ada masanya si Corkcicle, terus juga sekarang Stanley gitu kan. Nah itu juga dengan dalih mikroplastik, tapi intinya marketing kan sebenarnya konsumtif juga gitu, kebalikan. Sama sih kalau ngomongin fashion juga, padahal baru banget misalkan beli baju atau outer apapun itu, ngelihat ada tren baru, outer yang baru dari merek apa, kayaknya bagus deh, padahal nggak butuh-butuh amat, tapi akhirnya beli juga. Tapi ya memang itu sudah jadi apa ya, mungkin behavior juga kali ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, soal fast fashion ini sendiri, karena memang konsumtif juga Mas, apakah itu akan istilahnya menjadi pembatas ya Mas ya? Kayak membatasi kreativitas mereka karena sering beli, jadi kayak ya udah trennya lagi ini, udah beli. Padahal kan mungkin ada mix and match-nya juga kan. Apakah itu mempengaruhi kreativitas mereka nih Mas? Justru kalau saya melihatnya dari kacamata yang berbeda, dengan adanya banyak pilihan akan merangsang kreativitas mereka. Tapi tergantung dengan orangnya ya, memang ada beberapa orang yang memang sangat suka dengan OOTD, mix and match gitu. Tapi kebanyakan mereka pasti akan, saya pikir sih akan tambah kreatif gitu. Cuma masalahnya gaya hidup konsumtif itu yang memang harus harus dibatasi gitu ya. Karena mereka tentunya jangan sampai, juga ada kasus juga dulu student kita yang sangat suka K-pop, jadi mereka pakai tuition fee-nya untuk nonton K-pop ke Korea sampai akhirnya dia beberapa kali dipanggil gitu. Jangan kayak gitu ya, jangan ya deh ya, kayak gitu jangan. Iya, tapi sih so far sekarang karena mereka juga selain juga banyak pilihan ya, dan juga beberapa memang anak muda yang memang justru pelopor dari gaya hidup sustain gitu, misalnya keberlanjutan. Mereka juga suka dengan adanya thrifting. Terus misalnya kalau mereka nggak suka, mereka tinggal jual gitu. Jadi mereka ada di pasar, tinggal ke Tokopedia atau beberapa e-commerce yang lain gitu. Jadi dibalik istilahnya dibalik perilaku mungkin konsumtif yang akhirnya memicu fast fashion ini, tapi secara tidak langsung Gen Z sendiri itu aware ya dengan sustainability ya? Iya.
Karena menurut beberapa kan mau tidak mau saya juga harus memahami mereka. Jadi saya baca beberapa data penelitian dari misalnya Google dan juga apa namanya itu McKinsey gitu. Bahwa generasi Z sekarang tuh mereka concern tentang sustain. Bahkan mereka sangat mudah disusupi dan mereka ngelihat nih brandnya apa dulu. Kalau misalnya brandnya mengusung CSR gitu ya, sustainability mereka mau mendukung, mereka mau beli gitu. Tapi kalau enggak, mereka enggak akan gitu. Oh, gitu. Dan juga kaitannya pas balik lagi seperti pandemik ya. Di pandemik itu ada beberapa gerakan yang contoh ada satu remaja berkain gitu, remaja Nusantara. Mereka tuh kembali ingin cinta ke budaya Indonesia yang memang kaya sekali. Nah saya senang sekali ada intinya ada satu foundernya itu terinspirasi dengan Mas Guru Soekarno Putra. Jadi menghidupkan kembali GSP gitu, ada menari juga. Mereka sampai beberapa dan akhirnya anak muda ini juga sustain dengan budaya dan mau berkain. Karena kan Indonesia ini kaya dengan wastra dan kain tradisional gitu. Jadi dari sisi mereka karena mereka sangat digital savvy dan juga akan teknologi itu sangat terbuka, justru mereka gampang diterpa informasi positifnya. Kalau mereka memang menggunakan itu menjadi gaya hidup yang baik, jadi baik sih. Oke, Gitu. mungkin itu salah satunya ya Mas. Aku mungkin beberapa kali melihat memang tren kain ini sudah banyak nih. Dari influencer tuh public figure juga sering banget ya memakai ini gitu. Mungkin nggak cuma kain doang, kayak mungkin Yura tuh sering banget ya menggunakan itu. Nah, kalau misalkan selain yang tadi Mas sebutkan, kira-kira apa sih yang bisa mungkin dilakukan sama Gen Z ini untuk istilahnya mengurangi fast fashion ini? Apakah ada yang kalau misalnya aku riset itu ada yang namanya slow fashion juga ya? Dan tadi thrifting itu juga salah satunya. Mungkin boleh dijelasin secara lebih mendetailnya gimana? Iya, betul. Jadi sebenarnya itu juga timbul dari negara yang justru penghasil itu. Contoh mereka Eropa ya. Seperti kan H&M kan dari Sweden gitu, dan terus juga Shein ya, paling tinggi itu Shein dari Belanda, tapi nggak masuk sini. Forever 21, Zara dari Spanyol, justru senangnya ya mereka yang berulah, mereka juga yang awal timbul idenya gitu. Nah, slow fashion itu sebenarnya begini, jadi memang ya seperti diskusi kita di kalangan fashion juga tidak mungkin zero waste, 100% sustainable itu memang kurang, tapi yang ada reduce gitu. Saya suka dengan dulu saya sempat bekerja di body shop, mereka punya 3R, reduce, reuse, and recycle. Nah itu memang itu paling dasar ya gitu. Jadi justru sebaiknya dari hal ini memang slow fashion itu timbul gara-gara betul sampah karena sampah fashion ini di dunia adalah ketiga paling besar, penyumbang ketiga. Not to mention dengan panasnya bumi ya, suhu panas gara-gara polusi tadi gitu. Jadi memang sudah seharusnya dari fashion juga mulai concern. Slow fashion itu artinya adalah di mana prosesnya juga gitu. Contoh beberapa brand di Indonesia juga melakukan itu. Citra juga dan Sejauh Mata Memandang, mereka dengan marketingnya bahkan dengan social marketing bahwa harus sustain gitu dengan prosesnya. Kurangi plastik, terus kurangi penggunaan air ya, dan juga sukacita gitu. Mereka selain sustain secara proses, misalnya jadi kembali lagi ke proses yang sederhana, yang tidak menggunakan dan banyak sampah oksidanya gitu ya. Jadi mereka kembali lagi ke tenun, kembali lagi juga untuk memproses sebuah pakaian itu tidak singkat gitu kan, singkat banyak mesin, banyak listrik, banyak energi dan yang terbuang gitu. Jadi hal itu slow fashion itu ada bagusnya. Tapi memang kalau dibalikan gini, misalnya kalau kita stop bener-bener fast fashion, tapi kan banyak juga pekerjaan gitu ya. Nah mungkin yang perlu diperhatikan adalah prosesnya, harus lebih aman lagi. Nggak apa-apa ada fast moving, jadi semua konsumen diberikan juga awareness, tapi prosesnya itu harus lebih aman. Jadi kurangi kimia yang berbahaya bagi lingkungan gitu. Atau juga misalnya sampah yang terlalu banyak, atau pengelolaan sampah itu. Karena sampah itu kan sebenarnya
tidak bisa juga di ini upcycling dan recycle. Contoh deh, baju bekas kita paling gampang jadiin kain pel gitu misalnya, atau misalnya kita sumbangkan yang masih layak pakai kepada yang membutuhkan gitu. Atau juga di upcycling, misalnya dengan kreativitas student fashion nih harusnya ya. Jadi dibikin rancangan baru yang keren gitu. Oke, nah tadi udah sempat di-mention soal rancangan baru nih ya, mungkin kayak mix and match juga, kreativitas. Boleh nggak di-spill aja dikit? Nah ini soalnya udah sama ahlinya nih ya, mungkin boleh di-spill soal gimana sih cara memadu padankannya kayak gitu loh. Ya memadu padankannya memang semua orang tuh tidak diberikan keunikan taste yang sama di fashion Tapi intinya mereka bisa belajar. Segala sesuatu tuh bisa belajar. Contoh mereka apalagi sekarang semua tuh ada di internet gitu, di sosial media, TikTok. Orang kan jadi bisa ada edukasi gitu. Dan mungkin peran-peran student kita, dosen kita juga lebih aktif dalam menggemakan tentang ayo kita nggak usah beli yang baru nih, tapi kita bisa mix and match gitu. Contohnya baju lama kita, atau misalnya dengan kreativitas kita bikin baju lama jadi baru gitu. Baju lama rasa baru dengan misalnya pola yang baru. Dulu saya pernah bekerja membantu Bang Edo, Edward Huta Barat, batik Patuan Edward Huta Barat. Dia bahkan membuat sebuah yang kerajinan yang bulat-bulat itu. Botol, kelereng, terus diikat itu pakai karet. harganya bisa belasan sampai puluhan juta rupiah gitu, pada dari waste gitu. Perlu dicatat ya teman-teman. Jadi ide bisnis baru udah dikasih lagi tuh. Tapi dari Mas sendiri, Mas sebagai pengajar nih ya sekarang, tantangannya yang berat apa sih Mas? Tantangannya kesadaran student itu sendiri gitu. Kadang kita sudah mencoba ya mempengaruhi mereka sampai berbusa gitu. Kalau mereka nggak mau ya susah juga gitu. Tapi intinya kita bersyukur juga karena BINUS sudah menerapkan dari sisi berbagai sisi ya. Dari sisi manajemennya, kampusnya, semua tuh kita memang mengusung sustainability. Kita juga dikaitkan semua, kita dosen, student dalam contoh paling simple, mereka juga di kampus tuh kayak di lab ini gitu, mereka tuh harus hemat dan menggunakan paper gitu, terus juga buang sampah pada tempatnya, memilah sampah gitu, dan juga di tesis mereka harus ada proses di mana sustainability fashion itu ada. Bahkan kita punya mata kuliahnya, sustainability fashion. Oke, berarti sudah secara sistematis, sudah dari maksudnya kelas pun sudah diajarkan seperti itu ya. Betul. Dan mungkin yang aku tahu juga mungkin ya, memang BINUS sudah beberapa kali mengadakan seminar dan berkolaborasi gitu untuk membahas soal isu-isu SDGs ini. Jadi memang ingin membuat BINUSian tuh aware ya dengan kondisi Nusantaranya sendiri. Nah mungkin sebagai penutup kali ya Mas mungkin boleh diinformasikan nih atau mungkin kasih pesan lah ke BINUSian soal fashion yang nggak melulu tentang beli-beli aja kok, jadi bisa kreativitas. Mungkin actionnya adalah sebelum membeli berpikir dulu, think before you buy gitu. Jadi dan kalaupun mau membeli, nah baju lamanya diapain dulu nih gitu. Bisa juga sebelum itu mungkin untuk yang student nih, mereka punya orang tua, papa mama atau nenek gitu. Pergi dulu deh ke lemari mereka gitu. Misalnya ada hal yang memang mereka juga tidak pakai, bisa dipadu-padankan gitu. Jadi tidak harus selalu baru, tapi ide baru yang membuat yang lama jadi baru gitu. Catat ya teman-teman, think before you buy, karena memang kalau misalnya untuk masalah ini sendiri, gak bisa kalau sendiri-sendiri doang. Betul. Ya. Kita harus bersinergi, nyelesain ini sama-sama. Gak apa-apa untuk tampil trendy, tapi kita juga harus mikirin ya sekitar kita itu seperti apa. Thank you banget ya Sama-sama. Pak, thank you banget. Dan kembali ke studio.